nih sampai kapan sih abang pakai alat ini gitu. Itu sesuatu hal yang berat gitu buat saya, tapi saya di situ harus tetap kuat demi Raffi. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Rahman Pasha. Saya adalah ayah dari Raffi. Halo, saya Sylvia Setiawati. Saya adalah maminya Raffi. Dan ini anak kami namanya Muhammad Raffi Pasha. Biasa dipanggil Raffi. Sekarang umurnya sudah 9 tahun. Saat ini Raffi menggunakan alat koklear tipe Kanso di sebelah kiri. Awal Raffi terdiagnosa mengalami gangguan pendengaran itu adalah pada saat setelah 1 bulan Raffi lahir. Rumah sakit di mana Raffi lahir itu menerapkan screening awal. Ternyata dokter menyatakan bahwa ada gangguan pendengaran Raffi gitu. Nah, kami sebagai orang tua kemudian diarahkan untuk melakukan serangkaian tes di beberapa rumah sakit. Kami coba dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, namun hasilnya itu menunjukkan bahwa Raffi mengalami gangguan pendengaran dan itu cukup berat, antara 100 sampai 110 desibel ya, kanan kiri. Dokter kemudian menyarankan untuk mencari bantuan ya, berupa alat bantu dengar gitu ya, dari beberapa tempat yang mungkin menyediakan alat tersebut. Nah, kebetulan saya memiliki teman yang memiliki anak dengan kondisi yang sama gitu, sehingga rekan tersebut kemudian menyarankan kami untuk menghubungi Kasum agar bisa mendapatkan penanganan lebih jauh gitu, mengenai Raffi ini. Sehingga setelah kami bertemu dengan Kasum, kemudian melakukan serangkaian konsultasi dengan terapis, dengan dokter yang ada di Kasum, akhirnya disarankan bahwa agar Raffi ini bisa dilakukan implan koklear ya, setidak-tidaknya pada umur 1 tahun. Namun sebelum mencapai 1 tahun, Kasum menyarankan agar Raffi bisa dibantu dulu dengan menggunakan ABD biasa. Nah, alhamdulillah pada umur 1 tahun lebih, tepatnya umur 13 bulan, Raffi kemudian dioperasi untuk pemasangan implan di telinga sebelah kiri. Karena menurut dokter, tingkat pendengarannya lebih baik itu sebelah kiri, sehingga akhirnya dipasang di sebelah kiri. Pada umur 13 bulan dioperasi, alhamdulillah prosesnya berjalan lancar, dan 1 atau 2 bulan setelah itu kita switch on. Dan itulah awal dari perjuangan kami dalam mengusahakan ya, memperjuangkan agar Raffi bisa mendengar sesuai dengan harapan kita. Proses implan itu merupakan awal ya. Ternyata kami baru tahu ketika seseorang itu dipasangkan implan, dia mungkin bisa mendengar, tetapi tidak serta-merta memahami dengan baik gitu suara itu apa begitu. Ternyata harus ada proses terapi yang bisa memberitahu kepada sang anak apa jenis suara yang dia dengar begitu. Mulai dari Raffi umur 1 tahun sampai akhir umur 5 tahun, kami usahakan tidak pernah putus yang namanya terapi EVT. Komitmen dari kita sebagai orang tua untuk betul-betul mau membawa anak kita pergi ke terapi, terlepas apapun kesibukan dan kepentingan kita. Karena bagaimanapun memang investasi kita yang paling besar itu adalah anak, adalah Raffi begitu. Sehingga kami tidak ingin upaya yang sudah dilalui oleh Raffi, mulai dari implannya, beli alatnya, itu akan sia-sia gitu. Karena kembali lagi yang saya sampaikan, tidak serta-merta setelah implan perjuangan kita sudah selesai. Iya. Masa terberat yang aku rasain saat ngasih tahu ke orang-orang gitu. Saya pernah ingat ya, waktu Raffi pertama pakai alat bantu dengar, dia pakai alat, terus saya pada saat keluar saya lepas alat bantu dengar Raffi karena saya ada perasaan malu ya waktu itu. Saya belum kuat untuk cerita ke orang banyak. Akhirnya saya sadar gitu ya, buat apa sih saya malu? Allah sudah menitipkan anak spesial buat saya, buat kita gitu. Ternyata saya merasa plong. Setelah saya cerita, saya kasih tahu bagaimana kondisinya Raffi, orang-orang pada banyak yang merasa empati dan mengasih semangat. Itulah titik awal kami, wah berarti nggak ada masalah gitu sebenarnya. Kita sudah implan, kita sudah EVT untuk 5 tahun ke depan. Memang sih berat sih, saya memikirkannya waktu itu, ya Allah, kita bismillah, semoga dimudahkan Allah. Ya udah kita jalanin aja terus rutinitas, mulai dari setiap minggu. Raffi umur 8 bulan ya, mulai dari 8 bulan kita naik kereta nih dari Bogor Cikini bolak-balik sampai Raffi masih bayi ya, untuk bawa Raffi EVT. Setiap minggu
sekali sebulan, sekali 2 bulan terapi di Kasum. Terus belum lagi di rumah saya juga harus mempersiapkan kakaknya juga gitu, Raffi juga. Saya harus masak juga. Tapi saya ingat komitmen tadi. Saya komit Raffi harus bisa berbicara. Sambil masak, ngajakin Raffi ngobrol. Abang, Mami lagi masak sayur loh. Rasanya enak loh Bang. Saya selalu membahasakan itu di dekat Raffi. Sambil nyapu-nyapu rumah, sambil beres-beres rumah, saya sambil ngobrol sama Raffi. Jadi Raffi saya pastikan selalu berada di dekat saya gitu. Terberat juga buat saya, tapi setelah saya jalanin, setelah saya melihat hasilnya, Masya Allah, itu suatu keajaiban yang diberikan Allah ke kami. Itu masuk ke usia sekolah, saya mulai deg-degan gitu. Saya cerita sama Bu Rini, Raffi sudah mau sekolah, apa yang harus saya persiapkan gitu. Mami, nggak perlu khawatir. Insya Allah Raffi dengan FIT yang sudah dilakukan selama beberapa tahun ini, insya Allah Raffi sudah siap. Di sekolah saya sampaikan Raffi anak berkebutuhan khusus, dia pakai alat bantu dengar. Alhamdulillah di sekolahnya support gitu. Walaupun dia sesekali Raffi nanya, nih sampai kapan sih abang pakai alat ini gitu. Itu apa ya, sesuatu hal yang berat gitu buat saya, tapi saya di situ harus tetap kuat demi Raffi. Saya coba jelaskan, abang akan memakai alat bantu ini seumur hidup abang, sama kayak orang yang memakai kacamata untuk melihat, dan orang itu akan pakai seumur hidupnya Bang, supaya dia bisa melihat. Abang memakai alat bantu dengar ini seumur hidup abang, supaya abang bisa mendengar gitu. Akhirnya Raffi paham dia memang harus memakai alat bantu dengar itu seumur hidupnya, ya tidak apa-apa gitu. Di sekolah saya ketemu teman-temannya, saya ceritain kondisinya Raffi. Tolong bantu Raffi ya, di dalam bermain alatnya jatuh, tolong diambilin ya. Atau mungkin baterai alat Raffi habis gitu, tolong kasih tahu Ustazah ya. Ustazahnya cerita sama saya, Mami ada salah satu teman Raffi yang bilang, Ustazah stop dulu, alat baterai Raffi habis gitu. Ustazahnya langsung berhenti menjelaskan pelajaran sampai Raffi selesai untuk mengganti baterai alatnya. Baru proses belajar mengajar mulai lagi, selalu disupport sama sekolah gitu. Gimana Bang? Coba waktu kamu pakai mini mic itu, coba kamu cerita gimana cara kamu ngasih mini mic Abang. Pas aku nyampe di sekolah, terus Pas aku nyampe di sekolah, terus mulai belajar itu, pas aku bilang pengen kasih ini mic-nya itu, aku bilang ke Ustaz, ada Ustaz ini mini mic-nya, bisa nanya, untuk apa Raffi, biar bisa mendengar lebih jelas. Terus dipakai sama ustadznya ya. Pakai, nah habis itu pas pelajarannya udah selesai, nah habis itu baru dilepas lagi. Mini mic-nya setelah selesai dipakai, terus dikembalikan lagi ke abang. Di sekolah Raffi ikut kegiatan apa aja? Juga ikut kegiatan olahraga, pramuka, upacara, jadi ketua kelas. Tugasnya kadang-kadang juga berdiskusi sama kelompok juga. Nah habis itu menjadi contoh yang jadi lebih baik, harus mengingatkan teman jika ada yang tidak berbuat baik atau bermain fisik. kalau tugasnya ini apa? Ketua pramuka ngapain? Menyiapkan barisan dan juga melihat teman yang jika ada yang tidak memperhatikan atau jika ada yang main-main. Oh gitu. Ya alhamdulillah kami cukup senang dan bangga ya Mi, karena memang Raffi termasuk anak yang berprestasi di sekolah, baik dalam sisi akademik maupun dari sisi organisasi. Tidak pernah lepas dari 3 besar ya. Kemarin juga jadi juara 3 ya Bang, juara 3 Tafis di sekolahnya. Terus dia juga di organisasi dia cukup aktif, dia jadi ketua pramuka, dia jadi ketua kelas di sekolahnya. Pesan kami untuk orang tua yang mempunyai anak seperti Raffi, jangan lupa tetap semangat ya. Jangan minder, kita hadapin aja semuanya. Insya Allah itu akan diberikan kemudahan sama Allah. Kuatkan diri, memberikan yang terbaik
untuk anak kita. Dan membuat orang tua yang lain adalah jangan saling menyalahkan dulu ya, ke mamahnya atau ke papahnya gitu ya, kenapa kondisi anak kita terlahir seperti ini. Semuanya itu adalah rahasia dari Allah, pasti ada maksud dibalik itu. Sekarang kita tidak usah melihat ke belakang, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa melangkah ke depan untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang kita inginkan begitu. Jangan lupa komitmen, karena untuk menjalankan komitmen ini menurut kami butuh pengorbanan. Iya. Dan itu tidak gampang. Jadi apapun itu komitmen yang nanti akan dihasilkan dengan terapis, dengan anak, dengan sekolah, dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kita sebagai orang tua harus mampu menjalankan komitmen tersebut. Dan yang terakhir, jangan pernah lupa dan berhenti untuk berdoa gitu ya kepada Allah, agar kita selalu diberikan kekuatan, diberikan kemudahan untuk membina anak kita. Harapan kami dalam rangka Hari Anak Nasional ini pada Raffi, semoga Raffi bisa lebih baik lagi di sekolah, lebih aktif lagi di organisasinya, di olahraganya ya. Najinya makin pintar. Dewasa, najinya lebih makin pintar lagi, sehingga Raffi nanti bisa menjadi contoh buat teman-teman Raffi di sini, di sekolah maupun di seluruh Indonesia, bahwa Raffi dengan kondisi seperti ini pun bisa loh berprestasi, bisa loh memberikan contoh. Oke? Sip, let's roll. Harapan kita juga kepada anak-anak Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional, khususnya bagi anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran, ya. Kami harapkan dengan Hari Anak Nasional ini, semua anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran bisa mendapatkan semua akses informasi dan dukungan yang diperlukan dari semua pihak, agar bisa membantu mereka untuk bisa mendapatkan pelayanan, bisa mendapatkan bantuan maupun dukungan fasilitas untuk bisa menjadi anak dengan kemampuan yang sama dengan anak-anak yang lain. Betul. Selamat Hari Anak Nasional. Halo, nama saya Tasi, umur saya 9 tahun. Halo, namaku Zikran, umurku 8 tahun. Halo, saya Altaf, saya 10 tahun. Raffi pintar. Raffi baik sekali. Raffi tidak milih-milih teman. Raffi seru diajak main. Raffi suka ngajak kita main. Dan juga Raffi rajin beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Khotman sebagai guru ngaji Raffi. Masya Allah ya, Raffi bisa lebih hafalannya terutama. Setiap anak Allah berikan kekurangan, pasti akan ada kelebihan. Walaupun dengan keterbatasannya, Raffi bisa mengikuti pembelajaran, mengaji, tahsin tahfiznya dengan baik. Ustaz mau dengarkan dulu bacaan Raffi nih dari surat An-Nazi'at. Coba dibaca dulu dari ayat 1. Silakan Raffi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, wassabihati sabha, wassabiqati sabqa, wal mudabbirati amra. Shadaqallahul azim. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah hafal ya Raffi. Nah berarti setelah ini kita lanjutin lagi nih ya, supaya nanti Raffi bisa cepat hafalannya selesai di juz 30, sehingga nanti di sekolah tes 1 juz. Siap? Ya Masya Allah.